guru hebat, perkenalkan nama saya Fiktrin Sofiani Subila MPD. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD Gemit Airmana 1 Kupang. Dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka, guru perlu mengenali kebutuhan belajar peserta didik. Dengan kebutuhan belajar peserta didik, guru dapat melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Pembelajaran terdiferensiasi dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, terdiferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik bagaimana melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi konten di kelas. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan gambaran suasana kelas sebelum guru menerapkan pembelajaran terdiferensiasi konten di kelas. Terlihat, guru hanya menggunakan satu konten pembelajaran untuk semua peserta didik. Hal ini mengakibatkan peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran karena belum mendapatkan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi, khususnya terdiferensiasi konten di kelas adalah: yang pertama, perlu melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Sebagai guru, saya perlu mengenali dan memahami kebutuhan belajar setiap peserta didik yang berbeda di setiap kelas, karena setiap peserta didik memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Yang kedua, keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Terkadang sumber daya yang tersedia di kelas seperti waktu, ruang, dan bahan ajar itu terbatas. Hal ini mengakibatkan guru sulit untuk mengelola pembelajaran yang beragam bagi setiap peserta didik. Maka aksi yang saya lakukan adalah: yang pertama, merancang instrumen dan jadwal pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Yang kedua, melakukan analisis dan pemetaan terhadap hasil asesmen diagnostik non-kognitif. Ketiga, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan gaya belajar masing-masing. Dan yang keempat, menerapkan pembelajaran terdiferensiasi konten di kelas untuk mengakomodir peserta didik dengan gaya belajar auditory, visual, dan kinestetik seperti berikut ini. Belajar materi atau topik tentang hidup dengan sesama. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Nah, kali ini kita akan belajar dari persahabatan dalam kegiatan yang terdapat di dalam Alkitab. Mohon perhatiannya ke depan. Jangan tulis dulu, anak-anak akan menyimak cerita komik tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Kita akan simak bersama-sama ya. Ini cerita komik, jadi perhatikan baik-baik. Cerita komik tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Setelah ini guru akan bertanya ya. Dari kisah inspiratif tadi, pesan moral apa yang anak-anak dapatkan? Siapa yang bisa bantu? Selain jual, selain kalian lihat, selain bastian. Iya, satu masih ini. Yang lain lagi. Ayo, iya, tidak boleh saling. Oke, keren. Tepuk tangan. Tidak boleh saling mengabaikan. Kalian tidak ternyata peduli dengan sedikit. Pesan moral yang harus kita dapat apa?
Kita sudah bermain permainan mengangkat air. Tadi tim yang kalah, mana tim yang kalah? Oke, ibu minta pendapat tim yang kalah dulu. Edward, menurut Edward kenapa sampai bisa kuat? Tidak seimbang dan tidak ada sama. Oke, yang kedua yang menang mana? Yang menang tadi. Oke, guru minta pendapat dari tim perempuan dulu. Kita sudah ada di sesi terakhir dari pelajaran kita ini dan kita akan menyimpulkan dari pelajaran tentang hidup rukun dengan sesama. Silakan ya. Kesimpulan dari materi hari ini apa saja? Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi hari ini, kita akan melatih dan melatih menggunakan tulis apa? Setelah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi konten, berdasarkan hasil pengamatan saya mendapati bahwa peserta didik lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta dapat memahami konsep dengan baik. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan, yakni kemampuan memanajemen waktu, sehingga semua tahapan yang telah dirancang dapat menyentuh semua kebutuhan belajar peserta didik dan dapat berjalan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Yang berikut adalah, karena keterbatasan waktu dan jumlah peserta didik yang cukup banyak, maka yang perlu diperhatikan oleh guru adalah Tidak harus melaksanakan 4 komponen terdiferensiasi sekaligus. Demikian video berbagi praktik baik dari saya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru sekalian. Salam dan bahagia.